Halo, Ya, selamat selamat malam Bang. malam. Malam dari Kristen. Ya, Kristen saya. Baik, Abang dari Kristen. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya. Silakan, gantian nanya ya Bang ya. Ini tentang apa ini? Tentang apa ini? Bagaimana ya? Kita mengadakan diskusi lintas agama setiap malamnya Azil. Yang ditanyain tentang agama apa aja? Ya, bebas, tema apapun. Islam dan Kristen silakan tanya jawab. Nah, saya mau tanya itu tentang yang bidah itu. Bidah. Apa tuh bidah? Bidah yang pernah sempat agak tren dan bisa dibilang viral yang dari Malaysia kabarnya. Itu Islam Bidah. itu bukan atau apa? Bidah siapa sih Bang? Iya. Jadi ini saya tanya Ustadz lagi. Ustadz itu ada kayak seperti identitasnya atau suratnya bahwasanya sampean itu Ustadz beneran atau Ustadz seperti apa gitu? Bang, nggak ada seperti di Islam itu sekolah kayak sekolah kependetaan, nggak ada. Yang namanya Ustadz itu, Bang ya saya jelaskan kepada Anda ya. Pertama pendidikan jelas, background jelas, keilmuan itu diakui masyarakat dan diamalkan masyarakat. Jadi ya orang yang bergelar Ustadz itu ya dia itu diakui oleh masyarakat dan disematkan oleh masyarakat yang mengakui keilmuannya dan yang mengamalkan keilmuannya. Jadi Bukan orang sembarangan gitu, bukan cuma sekolah doang, kagak. Banyak orang sekolah tapi sekolah ponpes tapi nggak jadi ustadz, jadi biasa, jadi orang biasa gitu. Jadi Bapak itu Ustadz yang mengakui masyarakat mana, daerah mana? Baik, masyarakat mana? Coba teman-teman tulis deh di bawah dulu ya. Ini masyarakatnya seluruh dunia yang di bawah. Kayak gitu. Background saya jelas atau tidak? Silakan. Tuh, yang nulis dari Malaysia, Muslim, Batam, tuh ya, Sumbar. Banyak mereka semua. Mereka juga udah tahu saya Bang semenjak dulu gitu ya. Saya ini bukan orang baru masalahnya. Udah lama, udah 8 tahun saya dakwah. Ya, cuman kan kita di sini itu belum ada ketentuan pastinya bahwasanya tuh sampean itu ustadz. Iya. Jadi Bang ya di daerah saya pun ya di daerah saya pun sekarang ada legalitasnya. Ya, silakan Anda cari di daerah Martapura tuh ya. Ada di sini kami mempunyai legalitas atau sertifikat pendakwah yang didaftarkan. Ada gitu. Setiap daerah ada gitu. Nah, kalaupun ya berjalan di Indonesia ini ada wacana pendakwah itu disertifikasi semua oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau saya sih mendukung gitu. Tapi ya banyak yang tidak setuju gitu. Jadi nggak bisa Bang kita itu menjustis seseorang dari gelarnya ini dapat dari mana? Silahkan tanya masyarakatnya, bukan tanya orangnya ya. Kita debat ini jangan kita itu kalau jangan diturunkan saya, tapi kalau jika mau turun secara baik-baik aja, oke saya turun gitu, jangan diturunkan secara bapak karena bapak yang bisa menurunkan saya kan gitu, saya nggak bisa. Gini Bang, kalau saya itu terkenal nggak pernah menurunkan orang selama orang itu mau gantian ngomong dan kondusif gitu. Oke, kita biar clear dan saya bisa paham dan sampai juga bisa memahami. Nah, di sini kita berdebat masalah agama. Sejujurnya saya itu sudah mualaf, mengerti? Betul. Terus? Namun Abang sekarang bukan Kristen. Saya mengakui saya Kristen. Terus? Benar tadi. Namun saya sudah mualaf dan di sini saya itu Kristen. Baik. Karena menurut kepercayaan, keyakinan itu kita menganut agama, bukan kata orang, kata hati, bukan kata pikiran. Terus? Nah, jadi di sini masalah agama yang kita bahas itu, Bapak tadi saya melihat terlalu melebih-lebihkan atau mengada-ada begitu. Mengada-ngada dari segi?
Ya seperti yang menjelek-jelekkan lah. Kalau itu benar-benar jelek, jangan dijelek-jelekin. Bapak, kalau saya untuk menjelek-jelekin, bapak saya bilang begitu begini, kita tuh punya perasaan Pak, punya hati. Baik, satu stop dulu ya, saya tanggapi dulu biar kita interaktif. Bang, pahamkah Anda yang namanya menjelek-jelekan? Dalam agama Islam tidak boleh menjelek-jelekan sesembahan orang lain. Yang namanya menjelek-jelekan itu tidak ada dasar ya yang dia katakan. Ketika saya menyampaikan di dalam isi kitab mereka, ya disampaikan kepada mereka, apakah saya bisa disebut menghina atau menjelek-jelekan? Nggak bisa. Ke hukum pun Anda nggak bisa gitu. Karena apa? Ada tertulis datanya di kitab mereka. Gitu. Nah, kalaupun isinya ini jelek, kitab Anda ini seharusnya Anda tahu diri gitu. Anda protes revisi kepada lembaga Anda, bukan menyalahkan yang membacakan. Gimana sih? Iya. Maaf, sekarang giliran saya. Hmm. Bapak di situ tunjukkan bacaannya Alkitab. Terus? Di situ isinya bukan sesungguhnya yang Bapak tunjukkan. Oh, yang mana? Contoh, contoh satu. Yang saya tidak jujur menyampaikan tadi. Saya sampaikan isinya dari sini atau dari HP. Dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jika ada kesalahan silahkan Anda protes kepada saya. Oke? Saya di sini tidak bisa memahami mana itu karena Bapak yang pegang, Bapak yang memiliki itu. Itu Baik. milik saya atau milik siapa? Itu yang Bapak pegang. Ini apa nih? Ini milik Alkitab. siapa? Itu milik siapa? Alkitab. Itu milik siapa? Buku ini milik saya beli ya dari Jadi toko Kristen. Kan? Itu milik Iya. sampean, kan? Silakan Anda juga buka di kitab Anda yang di tempat Anda gitu ya. Iya, iya. Nah gitu. Jadi kita nggak ada kecurigaan atau kita menyampaikan sesuatu yang mengada-ada. Enggak. Kita menyampaikan sesuai isinya. Baik Anda mau minta di fisiknya ataupun Anda mau minta di aplikasi LAI dari lembaga Anda sendiri. Gitu. Bisa dipahami. Nah, sekarang kalaupun itu jelek, menurut Anda menjelek-jelekkan, udah tahu Bapak itu kalaupun itu jelek, pantaskah Anda untuk menjelek-jelekkan begitu? Baik Bang, jika tidak mau dijelek-jelekkan, saya harus tegas kepada Anda ya, saya tidak akan menjelek-jelekkan yang sudah jelek gitu. Oke? Saya tidak akan menjelek-jelekkan yang sudah jelek, saya tidak akan menghinakan yang sudah hina. Perlu dicatat itu. Jadi ketika saya menyampaikan ini, jika menurut Anda jelek, jangan salahkan saya. Tetapi Anda protes ke lembaga Anda yang menuliskan kitab ini. Kenapa harus menyalahkan saya? Kenapa saya harus protes? Kan gitu. Kenapa saya harus protes? Coba. Nah, menurut Anda kan jelek isinya. Nah, saya nggak membilang itu jelek. Nah, kalau Anda Itu membilang Anda. Gini, kalau menurut Anda bilang ini bukan jelek, maka hal wajar saya membacakan berarti bukan jelek. Kan gitu. Menurut Anda tidak jelek ketika saya bacakan isinya, jadi Anda anggap jangan jelek gitu isinya. Gitu. Karena Anda itu sudah mengedit ataupun mengada-ada isi Buktikan, dari Bang, buktikan. Kalau saya mengedit, buktikan. Jangan Anda tuduhan semata. Ya. Kalau saya pakai hukum kena Anda. Karena apa? Teman-teman semuanya. Ini yang mengedit bukan saya, tapi lembaga Kristen. Lembaga Alkitab Indonesia keluarannya, ya. Kalaupun saya menyampaikan kayak gini, Bang ya, contoh ya. Nih saya contohkan kepada Anda ya. Ini saya tampilkan di aplikasi HP saya kan. Buka itu Alkitabnya tadi. Oke, nih bentar dulu. Ini saya contohkan kepada Anda ya. Baik, saya contohkan dulu kepada Anda. Contoh nih ya. Saya bukakan kepada Anda yang saya bacakan tadi nih ya. Yesus bawa pedang tadi, Bang.
Jangan Ya. itu, jangan itu, jangan itu, jangan di situ, jangan di situ, jangan di situ. Bentar kayak gini saya contohin ya biar Anda Jangan di paham. situ. Saya nggak- Ya bentar, Anda perhatikan dulu biar saya contohin biar Anda paham yang saya maksud. Itu Oke? nggak beda. Nah, Itu nggak- ini Matius kan. itu nggak- Ini Matius 10 nomor itu 34. bukan real. Oke? Nggak Matius ada. 10 nomor 34. Anda bisa buka di kitab Anda sendiri yang di tangan Anda. Oke? Isinya kayak gimana? Nih bacaannya ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ingat ya teman-teman, Matius 10:34. Oke? Sekarang saya bukakan di fisiknya ya. Nih. Dibaca dulu ya Alkitab. Bukan, dengar, Ya. dengar, maaf. Nah, Tolong dipahami dulu. Tolong bentar dipahami. Bang, Anda protes ada menuduh saya mengedit. Sekarang saya buktikan saya tidak mengedit bahwa isinya itu real gitu. Bukan di situ. Oke, ini ya. Matius 10 ya teman-teman, nomor 34. Ya, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sama nggak isinya? Nih. Sama nggak? Sama. Ya. Bukan begitu. Buka ayat 1 dulu, ayat 1 dulu. Nah, kayak gitu yang saya maksud. Nggak ada saya mengedit kitab Anda. Itu memang isinya kayak gitu. Buka dulu ayat 1. Gitu. Yang pertama di Alkitab buka dulu. Yang pertama Apa? ayat 1 di pertama di Alkitab. Ayat 1 di pertama di sini. Kejadian 1. Ya. Kenapa? Coba bacakan yang pertama kali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba buka di aplikasi Anda. Baik. Ya, kejadian 1 ya. Oke. Nih. Ya. Kejadian. Nih, saya buka dulu kejadian ya. Kejadian 1. Nih ya Bang ya. Nih ya, di bukunya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nih, saya buka kejadian 1 pasal 1 di HP saya ya. Nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sama. Ini Bang ya, di HP ini kalau dia revisi, di sini juga akan revisi. Ya. Karena yang di HP ini yang mengeluarkan adalah lembaga Kristen. Gimana sih? Gitu, nggak ada yang ada-ada. Sampaikan secara benar ya. Selebihnya dari si jahat. Tuh. Gitu. Nggak bisa ya. Kalau Anda menuduh saya mengedit, kan silakan buktikan gitu. Di mana saya mengeditnya, di mana saya mengubahnya gitu. Silakan dibuktikan. Di sisi pengalaman Bapak itu udah menganut agama Islam. Yang perbandingan antara yang menganut di antara Islam dan Kristen, mana yang paling brutal, mana yang paling mengikhlaskan atau mensyukuri? Baik Bang. Menurut penilaian persenan, berapa persen di Islam, berapa persen di Kristen? Baik Bang ya. Untuk masalah dari dua agama ini, agama mana yang paling brutal ya? Jawabannya adalah Kristen. Pertama, ya kita lihat ya, yang menyebabkan perang pertama di dunia, Perang Dunia I, agamanya Kristen. Ya. Kita udah terlalu jauh ke sana. Yang bentar dulu, kita kan namanya perjalanan sepanjang sejarah nih yang kita bahas. Bentar, yang Perang Dunia Kedua, Bang ya, agamanya juga Kristen. Yang menjajah Indonesia, agamanya juga Kristen. Yang menghancur masjid ya di Poso, agamanya Kristen. Terus juga ya Bang ya, yang berjilid-jilid perang dari semenjak zaman bahula, Perang Salib 1, Perang Salib 2, Perang Salib 3, paling banyak membantai Kristen. Ya. Tuh.
Udah saya kasih tahu. Jadi yang paling brutal ya adalah Kristen, bukan Islam. Nah, kalaupun untuk yang paling mengikhlaskan ya kata Anda, dari dulu sejarah Islam itu berjalan sejak Nabi Muhammad itu diutus selalu diperangi gitu. Ketika dia perangi mau nggak mau kan melawan. Artinya apa? Kita terpaksa mengambil jalan perang, bukan memicu peperangan ya. Anda itu udah terlalu jauh. Itu kan perbandingan biar Anda bisa lebar gitu melihat dari sisi sejarah semenjak dulu. Bukan, kamu itu belum lahir di situ. Jadi jangan sampai ke sana. Kita cukup di waktu kita merasakan aja. Kalau kamu untuk saya bilang sampai ke sana, kamu belum paham sampai ke sana itu. Lah terus Kita cukup yang kita alami. Sampai Contoh? berapa? contoh Sampean yang Bapak itu hidup, itu yang ceritakan. ya udah contohnya Ke belakang, yang kasih kamu saya rasakan. contohnya. Nah, seperti saat ini. Bagaimana penilaianmu tentang masalah agama Islam dan Kristen saat ini? Siapa yang tidak berperasaan sesama? Baik. Manusia ini tidak merasa ke agama ini, ke agama itu, kesesamanya aja. Bahkan Baik. sesamanya aja mereka tidak mau memahami begitu. Baik. Jangan sampai ke sana. Kalau sampai ke sana kita otak kita ini kurang besar, kepala Baik. kita ini kurang besar begitu ya. Baik, sekarang saya jawab ya. Oke, Ya. dengarkan jawaban saya. Yang kita alami sekarang, yang di masa kita hidup hari ini ya, kita merasakan ya, yang pertama kali memicu konflik khususnya di Indonesia ini adalah Kristen. Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Ada 3 hal. Saat ini yang memicu konflik di Indonesia antara Islam dan Kristen. 1. Banyaknya apologet Kristen mengadakan live streaming di media sosial, menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Nabi saya. Contoh seperti Edis TV, Bom, yang lain-lainnya. Itu 1. Ya, itu yang memulai. Yang kedua, ya, banyaknya dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke, dari umat Kristen yang mengetuk-ngetuk pintu rumah umat Islam untuk memurtadkan, menjajakan agama Kristen, menjajakan Yesus ke rumah-rumah umat Islam, yang mana ini adalah pelanggaran di dalam negara Republik Indonesia. 2. Ya, penyebabnya. Kenapa saya bilang Kristen? Yang ketiga, yang memicu konflik di Indonesia ini adalah istilah-istilah agama Islam yang dipakai oleh Kristen, padahal Kristen tidak memahami istilah tersebut. Contoh, kosakata Alkitab. Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran, diambil oleh Kristen, dimasukkan ke dalam nama kitab mereka. Ini 1. Yang kedua, nama Tuhan umat Islam, Allah, ya, dipakai oleh Kristen dan disalah-artikan. Jadi yang kita alami hari ini, yang kita hidup hari ini, yang kita hari ini saksikan faktanya, siapa yang memicu pertama kali permusuhan di Indonesia ini adalah agama Kristen. Contoh ke Bali, ya, Bali mayoritas Hindu, masuk agama Kristen, nama Tuhan umat Hindu diambil pula. Apa sebutannya di kitab Kristen masuk ke Bali? Sang Hyang Widi Yesus. Ngamuk lah orang Hindu. Gimana sih? Masuk ke mayoritas Indonesia Islam, berubah, yang asalnya Theos, yang asalnya Tuhan, jadi Allah pula. Fakta itu nggak bisa dibantah yang kita lihat hari ini. Itu betul itu menurut Anda, ya kan? Bukan menurut saya, itu menurut fakta. Silakan Anda pelajari, selain dari saya silakan dari yang lain-lainnya gitu. Atau Anda bisa langsung tanya ke pendeta Anda. Contoh pendeta Yakob Sulistyo gitu. Kalau saya buat nama anak saya nanti seperti Yusuf, seperti nama Anda. Yusuf, nama Anda Yusuf bukan? Iya, kalaunya memakai nama Yusuf, nama untuk manusia itu wajar.
Tapi kalau untuk memakai nama Tuhan orang yang Tuhannya itu bukan manusia, lalu disematkan kepada Tuhan yang menjadi manusia, itu kurang ajar. Penistaan itu namanya. Gitu. Wah, kenapa jadi penistaan? Karena dia tidak mengganggu Anda, dia tidak. Betul, Bang, Dari bukan sisi tidak mengganggu. yang pernah Bang, mengadili. bukan cuma saya yang tidak terganggu. Semua umat Islam terusik jadinya kalau nama Tuhannya diambil yang bukan manusia, namanya Allah. Lalu diambil nama Allah ini, dikatakan Allah jadi manusia, mati terkutuk. Penistaan itu. Penistaan itu telah penistaan. Sampai dituntut oleh umat Islam semenjak dulu. Nggak ada bergeming pihak Kristen. Apa? Tetap aja mereka ketawa ketiwi. Cuman umat Islam aja yang menuntut seperti ini, seperti itu. Bukan, Hindu Bali juga menuntut, Bang. Sorry aja, Hindu Bali, nama Tuhan mereka dicatut, mereka nggak terima. Dituntut juga Kristen di Bali. Jangan salah. Iya, betul. Heeh. Ya, mungkin kalaupun itu betul, dan itu mungkin udah beberapa kali saya juga perhatikan. Nah, seperti jangan jauh-jauh yang pernah kita kenal aja, seperti orang Cina katanya si Ahok, bukan? Benar nggak? Pernah dengar itu? Ya, tahu itu yang zaman dulu ya. Coba tunjukkan orang Kristen yang pernah menuntut Islam, yang pernah mendusta atau menghina atau seperti apa gitu. Coba tunjukkan orangnya atau sejarahnya yang pernah diadili atau mungkin telah melakukan hukuman ataupun udah pernah dipenjara begitu. Siapa Baik. orang Islam itu? Siapa orang Islam itu yang udah pernah menjalankan seperti tuntutan yang Kristen? Baik, salah satunya adalah almarhum dari Ustadz Yahya Waloni. Tuh. Ayo. Di penjara dia. Iyalah. Gimana sih, gara-gara apa? Beliau lantang menyuarakan tentang masalah Kristen yang sebenarnya tidak terima umat Kristen. Dari dulu dia digodok-godok sampai beliau di penjara. Jangan salah. Iya, karena kita beda cara ngomong kita. Coba kalau kita itu ngomong sambil beramburan makanan yang udah kita makan. Seperti Yahya Waloni, dia ngomong sampai menghina, mungkin kamu juga sadar kalau dia itu menghina. Dia ngomong sambil yang sudah dimakan, dia ditelan dia, berhamburan saking suaranya. Ya. Artinya apa, Bang? Saya tidak melihat caranya. Ya, yang artinya itu yang Anda minta ada faktanya gitu. Bagaimanapun caranya, kan kayak gitu. Banyak kok yang lebih tidak beradab dari yang penyampaian beliau. Contoh Edis TV, contoh KC, contoh Saifuddin Ibrahim. Yang kagak ada ayat Qur'annya diada-adakan oleh mereka. Ayo bayangkan kayak gitu. Bayangkan. Nah, kita cukup tahu mana yang baik, mana yang buruk. Aku harap sudahilah yang seperti ini. Karena Gak bisa, Bang. Gak bisa. Saya udah sampaikan kepada kawan Kristen ataupun Islam. Kecuali 3 hal yang saya sebutkan tadi diperbaiki oleh internal Kristen, baru berhenti gitu. Perdebatan akan berhenti dan saya pun janji akan berhenti gitu. Gak akan bisa. Kita gak ada kekuatannya. Saya pun meskipun banyak jemaah saya, banyak saya mengajari ya dari dulu dari internal Islam, tetap saya nggak mempunyai kekuatan untuk menghentikan perdebatan gitu. Gak akan bisa. Dari visi kita sesama manusia, saya sudah mengharapkan melakukan niat yang mungkin kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Baik, boleh saya bertanya satu hal yang membuat saya penasaran, Bang? Oke, silakan. Kira-kira Anda tadi ngakunya dari Kristen mualaf, habis itu Kristen lagi. Bisa diceritakan gak itu? Oke. Saya itu lahirnya sudah Kristen karena kedua orang tua saya Kristen. Nah, dari pengalaman hidup saya itu ibu saya itu Islam dulu. Dan orang tua saya menikah dan orang tua saya Islam dan saya lahir Kristen begitu. Orang tua saya Kristen, maaf, menikah lalu Kristen dan saya lahir Kristen. Nah, dari situ saya memahami dan
mengenal perempuan Islam. Dia itu anak pesantren, Pak Ustadz. Jadi di situ saya memahami, walaupun pada saat itu lagi ganas-ganasnya, seperti lagi garang-garangnya 212, dan kami sering berargumen di saat itu begitu. Di semua agama saya bilang begitu. Di semua berarti agama, sewaktu Islam udah berapa lama gitu? Udah pernah sholat atau belajar Islam gitu? Sudah. Saya udah pernah sholat. Ustaz saya masih ada, masih muda dan seumuran dengan Bapak mungkin. Kemungkinan umur Ustaz saya itu yang mengislamkan saya itu, yang mualafkan saya itu sekitar umurnya 40 lah saat itu. Oh ya, tua. Kurang lebih 40. Terus? Ya, mudah-mudahan dia Ustadz saya itu melihat dan seperti apa komennya, dan bisa dia langsung telepon saya mungkin karena kita masih sering komunikasi. Halo. Nah, dan di situ saya diislamkan karena melalui perempuan itu, dan dia juga ngomong, dan kami udah Islam dan saya udah mualaf. Saya selama itu masih sering berargumen tentang agama, dan saya di situ semua agama itu, jangankan yang trennya Islam, trennya Kristen, yang itu di Indonesia itu ada 5 agama. Karena kita tidak memahami, karena kita cukup seperti satu kota. Kota itu ada yang besar, kecil. Sama seperti agama yang besar, kecil. Kita coba pergi ke kota yang kecil. Di situ juga ada perselisihan. Sama di agama yang kecil juga ada perselisihan gitu. Baik, berapa lama Bang total di Islam kemarin? Saya mualaf tahun 2001. Sampai saat ini saya masih Islam kalau di pernyataan. Oh. Baik. Berarti sekitar 14 tahun ya. Tertulis juga iya. Oke. Kalau saya terus? bikin ini, cuman di hati saya itu saya masih Kristen karena kita gagal untuk bersanding memilih satu agama. Dan di sini di agama manapun itu aku pikir sama, dan itu yang saya bilang diakhiri lah. Karena kita tahu kita yang berpedoman aja, jangan ke agama, ke hal baik buruknya aja, begitu. Teman-teman penasaran Bang, katanya tes baca Al-Fatihah lah, terus ditanya lah macam-macam tuh. Bisa nggak baca Al-Fatihah katanya? Kalaupun masalah belajar mungkin jangankan di masalah agama yang pelajarannya cuma satu. Itu Bang, coba bisa nggak penuhi request penonton tuh baca Al-Fatihah katanya? Maaf, saya nggak bisa untuk penuhin itu. Saya kasih contohnya aja. Iya. Aja seperti ini ya. Kita belajar agama aja itu cuma satu. Itu sebenarnya gampang loh. Tapi susah, apalagi kita yang banyak di dalam satu perguruan atau sekolah pendidikan. Kita itu belajar bukan agama aja, banyak. Oke. Nah, di sisi agama tadi kita bawa, di agama aja kita belum bisa. Satu, itu kita pedomankan. Ini kita untuk hidup normal tanpa agama aja berat. Ibaratnya jangan bawakan agama dulu. Untuk kita bisa bertahan hidup, bekerja dengan benar, biar kita bisa hidup, begitu. Ini ditambahkan dengan agama, itu berat. Jangan dicontohkan. Kalau saya aja jujur, saya nggak mampu, saya nggak bisa, dan saya kurang banyak belajar. Cuman yang saya pahami baik buruknya. Aku cuma menyampaikan, kalaupun ada orang yang menghinakan ataupun mengajak ataupun menghujat, jangan mengikuti. Kita cukup untuk memahami aja gitu. Saya nggak ada niat sedikit pun untuk seperti apa. Saya cuma greget aja. Saya pun kalau saya ini tertulis sekarang itu Islam. Dan saya nggak tahu besok saya itu menekuni agama ini atau agama apa. Begitu. Tentang perasaan aja ya. Kita jangan sampai gaduh gara-gara ini. Jangan sampai ada kegaduhan. Sampai dari sini awalnya, awal terkecil ini, awal pertama. Besok-besok ini gaduh.
Kasihanlah yang di bawah-bawah kita yang belum memahami begitu. Ini hal kecil, ini sangat besar efek sampingnya. Ada lagi Bang yang Anda mau sampaikan? Kalau anak kita ataupun di bawah umuran kita itu nanti yang merasakan efek ini begitu. Kasihan. Oke, kalau gitu Bang, ada lagi yang mau disampaikan gitu. Baik, terima kasih ya Bang ya atas penyampaiannya. Mungkin saya nggak akan memperpanjang gitu. Oke. Jadi seperti itu aja. Oke, terima kasih ya atas diskusinya. Oke, selamat malam Bang. Malam. Iya teman-teman, beliau kan disuruh baca Al-Fatihah nggak mau. Kita kan tahu ya sesuai dengan ukurannya kayak gimana. Terus beliau juga tadi banyak menyatakan saya jarang belajar, ya kan kayak gitu meskipun 14 tahun Islam. Gak bisa disebut Islam ya kalaunya tidak belajar, apalagi membaca Al-Fatihah saja itu sangat disangsikan. Kan kayak gitu. Artinya apa? Semua yang abangnya sampaikan tentang masalah agama Islam itu akan tertolak bagi saya atau bagi muslim lainnya, kan gitu. Ya gini aja sih ininya ya, maksudnya itu ya bahasa kasarnya dusta gitu ya. Apa ini sidin di tengah malam? Ntar ya teman-teman. Ini guru saya, ini pelatih gym saya ini. Minta naik juga, mau ikut jadi oten atau kayak gimana? Halo, open cam lah, ayo. Bentar. Di mana? Udah di tempat. Udah di Banjarbaru Bang. Udah. Iya. Alhamdulillah ya. Ya udah. Besok latihan jam berapa? Besok siang ya. Siang, nggak bisa pagi. Labnya sampai jam berapa? Labnya sampai jam berapa? Oh iya ya, mungkin ya kalau matanya tahan sampai subuh. Sore berarti. Ya mungkin siang, insya Allah siang. Oke. Boleh lah. Tumben biar naik. Boleh. Nggak tidur. Wah. Ya udah, ulah dulu kopi segalon ginian. Ya teman-teman, ini Abang Tama Haria gitu ya, Bang Tapip. Beliau adalah pelatih saya waktu saya nge-gym tiap harinya, beliau yang latih saya gitu ya. Iya, gymnya di mana? Gym Mahesa Banjarbaru. Wah. Gym Mahesa. Sukses selalu Bang Tapip ya. Terima kasih mau mampir. Oke. Badannya gimana katanya Bang Tapip? Tuh sepil. Sepil badannya gimana katanya? Lah pakai jaket. Iya, beliau gede badannya itu. Wah, ototnya keluar semua. Aduh. Oke lah kalau kayak gitu Bang Tapip, ulun izin gantikan dulu lah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya gantikan dulu beliau ya. Oke. Iya, beliau yang latih saya tiap hari, yang ngatur suplemen saya, ngatur latihan tiap hari gitu. Beliau yang ngatur semuanya. Jadi untuk apa teman-teman? Untuk kesehatan gitu ya, untuk kesehatan. Oke, kita lanjut ke spill Ustadz. Waduh. Janganlah, nanti banyak yang terpesona kalau saya sepil badan saya ya. Timbul-timbul nanti bumi bukan bulat lagi tapi datar gitu. Oke, selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam. Wah, kacau. Iya, kode keras. Apanya yang kode keras? Ah. Mbak Irma, mana Mbak Irmanya? Mbak Irma itu muslim, teman-teman. Muslim beliau, muslimah. Mbak Irma itu sering bantu saya, ya bantu saya. Jangan percaya ya premingan Edis atau premingan Kristen bahwa Mbak Irma itu murtad. Beliau itu muslimah itu. Mana Yesus mana? Apa? Bumi itu bukan bulat tapi datar kalau saya sepil badan saya kan gitu. Apa pula masalah bumi itu bulat? Ya ada namanya mbaknya bumi itu bulat tahu saya ya. Bukan itu yang saya maksud ya. Bukan itu. Piring terbang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Viana Islam. Islam ngefans saja. Oh iya, baik. Mungkin ada yang disampaikan gitu karena kita diskusinya lintas agama gitu. Nggak ada Ustaz, cuma ngefans saja mau Ustaznya. Oke, makasih ya. Ya. Ya Ustaz ya, turun dulu. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu beliau ya. Terbang piring nanti ya. Banyak yang ngefans. Terbang nanti piring. Bahkan panci pun buntus. Ada kalian ini kenapa sih? Gak bisa yang naik itu cewek gitu ya. Tiba-tiba tidur di luar ini. Kacau. Jangan juga lagi tuh. Susah kali sih lihat saya senang. Senang banget lihat saya susah gitu ya. Aduh.